Kembali di MNC News Now bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, puluhan kader Banser menggelar doa bersama di pinggir jalan Rasuna Said, tepat di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Puluhan kader Barisan Serbaguna NU atau Banser siang kemarin berkumpul bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menggelar doa bersama untuk kesembuhan David, anak dari kader Banser yang dianiaya anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pak Ahmadi, Wakil Ketua LPSK, dan juga Pak Boris Tampu-Bolon, pengamat hukum pidana. Pak Boris, rencananya David akan mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kalau menurut Anda, apakah akan ada potensi ancaman yang bisa saja diterima oleh David sebagai korban penganiayaan? Di mana kita tahu kasus ini menyedot perhatian besar publik dan juga merembet kemana-mana begitu, Pak Boris. Ya, kalau bicara potensi ya, tentu kalau bicara potensi ya bisa-bisa saja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa tindakan LPSK yang dengan begitu cepatnya segera menindak atau dalam hal ini memberikan perlindungan kepada David itu adalah langkah yang tepat. Karena bagaimanapun saya sepakat tadi Pak Ahmad bilang bahwa tidak hanya proses hukumnya, tapi yang utama adalah bagaimana pemulihan kesehatan dari David itu juga harus diutamakan, begitu juga dengan psikologi dia dan keselamatan dia. Baik, Pak Boris, lalu bagaimana dengan nasib Shen, tersangka lainnya dalam kasus ini, dan juga dua saksi wanita A dan juga APA yang terlibat dalam kasus ini? Bagaimana dengan potensi celah hukum yang bisa menjerat mereka bertiga, Pak Boris? Ya, poinnya begini ya, bagi orang-orang yang terlibat tentu harus dijadikan tersangka dalam kasus ini. Tapi kita juga harus fair. Keterlibatannya itu tentu tidak boleh semata-mata hanya karena misalnya desakan publik atau permintaan publik. Kita kalau bicara hukum tentu harus berdasarkan dua alat bukti dan fakta hukum. Kalau memang penyidik menemukan ada keterlibatan dari yang lainnya, baik itu si Shen ataupun si AG-nya, maka polisi jangan ragu untuk menetapkan orang-orang tersebut sebagai tersangka. Tapi kalaupun tidak ditemukan bukti itu, maka kita harus fair, orang-orang tersebut juga tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Cuma kalau saya baca dari pemberitaan yang ada, kalau menurut saya pihak-pihak yang mengetahui ada rencana ini, pihak-pihak yang mengompori, pihak-pihak yang tahu ada langkah atau tindakan untuk penganiayaan terhadap David, meskipun mereka tidak ikut memukul, ya kan beda-beda perannya. Tapi selama dia tahu dan dia membiarkan, maka menurut saya mereka juga bisa ikut menjadi tersangka dalam kasus ini. Baik, Pak Ahmadi, apakah LPSK juga berencana untuk juga memberikan perlindungan terhadap dua saksi lainnya, yaitu dua orang remaja perempuan yang terlibat dalam kasus ini yang saat ini statusnya masih menjadi saksi, Pak Ahmadi? Ya, pada prinsipnya kita sudah koordinasi dengan penyidik dan proses pengajuan permohonan itu menjadi penting. Kalau ada pengajuan yang nanti kita dalami, gitu. Dan dari saksi-saksi yang melihat, ya, saksi yang melihat saksi murni, gitu ya, itu sudah juga diajukan melalui kuasa hukum, tapi kita masih komunikasikan lebih lanjut karena belum ketemu. Tapi tadi saya sudah komunikasi juga dengan penyidik untuk hal tersebut. Baik Pak Boris, ini khusus untuk Shen, tersangka lainnya dalam kasus ini, apakah juga berpotensi untuk dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan seperti Mario Dandi? Ya, kembali lagi saya sampaikan, kalau memang di awal keterlibatan Shen ini bisa dibuktikan, artinya dia tahu, dia ikut merencanakan, ya, dia ikut memprovokasi dan seterusnya, maka mereka semua itu dikategorikan sebagai turut serta. Ya, turut serta. Nah, orang yang turut serta itu harus dianggap menurut hukum, ya, itu disamakan juga seperti pelaku. Gitu. Jadi tidak bisa lolos sebenarnya kalau kemudian
ada keterlibatan dalam rangkaian perencanaan kemudian tindakan penganiayaan terhadap saudara David. Baik, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Boris Tampu-Bolon, pengamat hukum pidana, dan juga Pak Ahmadi, Wakil Ketua LPSK, Terima kasih. telah bergabung bersama kami di MNC News Now.